Halo para siswa, kembali lagi dalam video pembelajaran untuk membahas soal-soal PO ya, bagian 2. Dalam video yang pertama sudah dibahas soal nomor 1 sampai 11. Sekarang lanjut ke soal nomor 12 ya. Nomor 12 ini adalah tentang hukum dasar kimia, yaitu hukum Proust. Di sini ada diketahui perbandingan massa hidrogen dan oksigen adalah 1:8. Jadi massa hidrogen 1:8. Ini yang direaksikan itu kan berarti pereaksi ya. Berarti massa air sebagai hasil reaksinya adalah sesuai hukum Lavoisier bahwa massa zat pereaksi itu sama dengan massa zat hasil reaksi. Jadi 1 tambah 8, 9. Jadi perbandingan H2 banding O2 banding H2O 1:8:9. Di sini diketahui data tentang massa yang diketahui. Yang A dulu kita lihat, massa hidrogennya 0,5, massa O2-nya 4 ya. Maka untuk mengetahui massa air atau H2O yang terbentuk ya, massa H2 0,5 kita bagi masing-masing dengan angka perbandingan. 0,5 bagi 1 berarti 0,5 ya. Kemudian O2 kan 4 gram, 4 dibagi 8, ini 0,5 juga. Kalau hasil baginya sama-sama 0,5 berarti H2 dan O2 tidak ada sisa ya. Nah, massa H2O-nya tinggal 9 dikali 0,5 sesuai dengan hasil bagi tadi 0,5. Jadi 9 dikali 0,5 harusnya massa air yang terbentuknya adalah 4,5 ya. Jadi option yang A ini kan salah ya. Karena di situ tercantumnya 4 gram. Kemudian yang B, H2-nya 1 gram, berarti 1 dibagi 1 bagi dengan angka perbandingan sama dengan 1. Kemudian O2-nya 10, 10 dibagi 8 sama dengan 1,25. Angka bagi yang paling kecil itulah yang habis. Jadi di sini yang H2 yang habis. Kemudian O2 kan tadi 10 dibagi 8, 1,25, berarti dia yang sisa. Nah, yang habis yang jadi patokan, 1 dibagi 1 kan 1, berarti hasil H2O yang terbentuk adalah 9 kali 1. Ya, berarti hasilnya 9, betul. Nah, untuk O2-nya, berarti kan 8 dikali 1 harusnya. Terpakainya 8, sedangkan yang tersedianya adalah 10. Berarti sisanya adalah 2 gram O2. Ya, berarti betul ini yang option B jawabannya. Tapi kita lihat juga option yang lainnya. Yang C lihat, massa H2 2 gram, 2/1 berarti 2 ya. 16 dibagi 8 2. Berarti kan itu hasil baginya sama, yaitu 2 ya. Berarti dua-duanya habis. Ya, dua-duanya habis. Berarti H2O-nya tinggal 9 kali 2, yaitu 18 harusnya. Dan tidak ada sisa. Ya. Berarti option C salah. Kemudian option D 4 gram H2, 4 dibagi 1 berarti 4, 36 dibagi 8 berarti hasilnya 4,25 ya, berarti yang kecil yang H2, berarti yang ini yang habis. O2-nya berarti di sini yang sisa. Yang habis yang jadi patokan yaitu 4 dibagi 1 sama dengan 4, berarti 4 dikali 9, hasilnya betul 36 ya. Tetapi O2-nya yang terpakai adalah 8 ini dikali 4, jadi 32 yang terpakai. Berarti yang sisa 36 dikurangi 32. Yang tersisa harusnya 4 gram O2. Ya, berarti option D salah. Kemudian option E 5/1 sama dengan 5. 32 dibagi 8 sama dengan 4. Berarti hasil bagi yang terkecil yang O2. Berarti yang di sini O2 yang habis. H2-nya yang sisa. Yang habis sebagai patokan, 32 dibagi 8 sama dengan 4. Berarti 4 dikali 9, betul. H2O-nya 36. Yang terpakai H2-nya adalah 1 kali 4. 4 gram. Yang tersedia 5. Ya. Berarti sisanya 5 dikurangi 4. Berarti harusnya 1 gram H2. Ya. Jadi betul jawabannya adalah B. Nomor 13 adalah aplikasi hukum dasar kimia, yaitu hukum Dalton. Ya. Hukum Dalton di sini diketahui senyawa 1 dan 2. Kemudian senyawa A, senyawa 1, massa A-nya 60%, 40%. Kita sederhanakan angkanya. 60% dibanding 40% itu sama dengan 3/2 ya. Kemudian senyawa 2, massa A-nya 50% banding massa B 50%, berarti 1:1. Perbandingan massa A di dalam senyawa 1 dan 2, di mana massa B tetap. Jadi hukum Dalton itu bunyinya bahwa jika massa di dalam suatu senyawa, massa unsur yang satu di dalam suatu senyawa dibuat massanya tetap, ya, maka perbandingan massa unsur yang satunya lagi itu merupakan bilangan bulat dan sederhana. Nah, ini yang dibuat tetap adalah massa B,
Sedangkan di sini massa B-nya kan 1 dengan 2 ya. Kita buat tetap dulu. Kita buat tetap. Kalau di sini 1, maka di senyawa 1 juga B-nya kita buat 1. Ini kan yang senyawa 2 ya. Perbandingan massa A dengan massa B nih 1:1. Yang senyawa 1 kita buat juga supaya B-nya 1. Supaya B-nya 1 kan berarti 2 dibagi 2 ya, sama dengan 1. Berarti 3 juga harus dibagi 2 gitu, supaya seimbang. Jadi di sini 2/2 sama dengan 1. Kan supaya massanya sama dengan massa di dalam senyawa 2. Berarti 3/2 sama dengan 1,5. Jadi 3:2 di dalam senyawa 1 itu sama dengan 1,5:1 di dalam senyawa 2 ya. Nah, ini massa B-nya sudah tetap, sudah sama. Nah, sekarang tinggal kita lihat perbandingan massa A ya, perbandingan massa A di dalam senyawa 1 dan 2. Massa A di dalam senyawa 1 1,5, massa A di dalam senyawa 2 1. Berarti ini perbandingannya harus bilangan bulat. Berarti kita jadikan bilangan bulat, kita kalikan 2 semua. Berarti 3:2. Jadi nomor 13 jawabannya E. Pelajari lagi ya tentang hukum dasar kimia ya. Jadi nanti ada 3 yang harus dipelajari ya. Ada hukum Proust, hukum Dalton, dengan hukum Avogadro-Gay-Lussac ya. Di situ penekanannya. Kemudian nomor 14 ini adalah hukum dasar kimia juga, hukum Avogadro-Gay-Lussac. Yang ditanyakan adalah rumus molekul ya. Diketahui 1 liter gas CXHY-nya, di sini 1 liter. Kemudian dihabiskan 3 liter oksigen, 3 liter. Dihasilkan 2 liter karbon dioksida, 2 liter. Ini 1, 3, 2 sudah bilangan yang sederhana. Kita langsung jadikan koefisien. Koefisien CXHY-nya 1, kalau koefisien 1 kan nggak ditulis. O2 koefisiennya 3, CO2 koefisiennya 2. Ini kan belum setara, berarti koefisien H2O-nya harus kita cari dengan cara menyetarakan atom O. Lihat di sebelah kiri tanda panah, jumlah atom O ada berapa? 3 kali 2, 6. Ya. Berarti di sebelah kanan juga jumlah atom O harus 6. Di sini baru ada dari CO2, 2 kali 2, 4. Berarti kurangnya 2. 2-nya diperoleh dari H2O. Ya. Nah, kalau sudah lengkap koefisiennya, baru kita lihat CXHY berarti C di sebelah kiri itu sama dengan ya X sama dengan di sebelah kanannya dari CO2, 2 kali 1. X-nya 2. Kemudian H di sebelah kiri, Y sama dengan sebelah kanan H-nya dari H2O ya, 2 kali 2, 4. Berarti rumus molekulnya adalah C2H4, option C. Lanjut nomor 15, ini tentang senyawa karbon yang punya gugus fungsi, mana yang merupakan isomer fungsi. Yang berisomer fungsi itu alkohol dengan eter. Kemudian alkanon dengan alkanal. Kemudian asam alkanoat dengan ester ya. Nah, kita tinggal lihat saja etil alkohol berarti dia berisomer fungsinya sama eter ya. Etil alkohol kan ini C-nya sama dengan 2 ya. Dimetil eter juga C-nya sama dengan 2. Kalau propanon harusnya bergugus fungsi sama alkanal. Ini nggak ada alkanal di sini ya. Asam propanoat harusnya dengan ester juga nggak ada ester. Berarti nomor 1 dan 3 yang mempunyai isomer fungsi, yaitu alkohol dengan ester. Lanjut nomor 16. Nama Eupaknya apa dari struktur berikut? Kita lihat gugus fungsinya adalah COOH, yaitu asam alkanoat atau asam karboksilat. Kita uraikan dulu, kita tulis dulu. Kemudian kita beri nomor. COOH itu selalu atom karbon nomor 1. Dan ini adalah asam alkanoat, jadi didahului dengan asam. Jadi asam 2 etil, 3 metil, kemudian C-nya rantai induknya ada 4, butanoat. Ya, berarti jawabannya adalah A. 17. Senyawa ester metil propanoat, kita tahu ester itu dibentuk dari alkohol direaksikan dengan asam alkanoat. Dan nama ester itu adalah alkil alkanoat. Alkilnya itu diperoleh dari alkohol. Kemudian alkanoatnya dari asam alkanoat.
Berarti di sini alkilnya kan metil. Itu dari alkohol, berarti metanol. Ya. Propanoatnya dari asam alkanoatnya, yaitu asam propanoat. Berarti di sini yang betul adalah D, metanol dan asam propanoat. Kemudian nomor 18 adalah penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat nomor 1 penyerapan air, ini adalah sifat koligatif osmosis. Nomor 2 ini dengan penambahan garam pada pembuatan es putar. Nomor 3 penambahan garam untuk mencairkan salju. Ini adalah penerapan dari sifat penurunan titik beku. Kemudian nomor 4 ini juga osmosis. Nomor 5 ini juga penurunan titik beku. Jadi jawabannya adalah 2, 3, dan 5 ya. Nomor 19, diketahui data zat X sebanyak 3 gram, pelarutnya adalah benzena sebanyak 100 gram, kenaikan titik didih atau delta Pb sebesar 0,54, kemudian Kb-nya diketahui 2,7, maka yang ditanyakan adalah Mr. Ya. Jadi di sini kita bisa pakai rumus delta Pb sama dengan gram per mr dikali 1000 per P dikali Kb ya. Delta Tb-nya tadi 0,54, gramnya adalah 3, mr-nya dicari, kali 1000 per P-nya adalah massa pelarut dalam gram yaitu 100. Kemudian Kb adalah 2,7. Oke. Tinggal dicari mr-nya berapa. Dan ternyata setelah dihitung, MR-nya adalah 150. Jawabannya A. Soal terakhir tentang ini, tekanan uap jenuh. Diketahui berarti di sini yang diketahuinya adalah tekanan uap jenuh air murni, berarti tekanan uap jenuh pelarut ya. P0 sama dengan 30 mm Hg. Kemudian yang ditanyakan, ini diketahui MR-nya masing-masing urea dengan air. Kemudian yang ditanyakan adalah tekanan uap larutan. P larutan. P larutan urea ya. Nah, P larutan itu rumusnya adalah fraksi mol pelarut dikali P0. Ya, kita harus cari dulu fraksi mol pelarut ya. Di sini kita cari dulu di dalam larutan urea 10%. Itu mengandung apa saja? Mengandung urea 10 gram dengan air 90 gram ya. Dalam larutan urea 10% ya. Kita asumsikan larutannya 100 gram. Ureanya 10 gram, airnya 90 gram, kemudian mol urea adalah 10 gram per mr, yaitu 60, berarti 0,167. Kemudian molnya air, massa per mr, massanya 90, mr-nya 18, berarti 5 ya. Fraksi mol pelarutnya maksudnya fraksi mol air di sini ya. Dikali P0. Fraksi mol air adalah molnya air per molnya urea ditambah mol air ya, dikali P0 di sini ya. Berarti sama dengan molnya air kan 5 per 0,167 ditambah 5 dikali 30 ya. Dihitung ternyata hasilnya adalah 29,03 mm Hg. Jawabannya adalah C. Oke, demikianlah pembahasan soal-soal TO sampai dengan nomor 20. Semoga kalian semua dapat memahaminya dengan baik. Persiapkan diri kalian sebaik mungkin untuk menghadapi ujian sekolah ya. Berusaha sebaik-baiknya dan Tuhan Yesus memberkati setiap usaha dan kerja keras kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, Tuhan memberkati.